Jadi yang pertama adalah obstruksi jalan napas. Jadi obstruksi jalan napas itu harus ditemukan dan langsung diatasi pada saat itu juga. Ya. Kemudian yang kedua adalah tension pneumotoraks. Yang ketiga adalah perikard tamponade atau tamponade jantung. Kemudian yang keempat adalah open pneumotoraks. Yang kelima adalah masif hematotoraks dan yang keenam adalah flail chest. Sekali lagi saya ulangi bahwa keenam kegawatan yang bisa menyebabkan kematian pada cedera dada, enam-enamnya ini harus ditemukan pada saat kita melakukan primary survey ketika melakukan initial assessment. Ya. Kemudian ada 6 lagi yang harus ditemukan di secondary survey, yaitu adanya disruption pada aorta, kemudian tracheobronchial injury, dan myocard injury, kemudian diafragma injury, esophageal injury, dan kontusio paru. Yang keenamnya ini biasanya bisa menyebabkan kematian setelah primary survei-nya selesai. Nah, makanya teman-teman sekalian nanti keenam ini harus ditemukan pada saat kita pastikan primary survei-nya aman, maka kita harus memastikan apakah ada tanda-tanda kegawatan yang lain ya yang harus ditemukan pada fase secondary survey. Slide. Ya. Oke. Ya, baik. Slide saja. Kita lanjut, kita akan membahas satu persatu dari penyebab-penyebab kematian yang ada di primary survey. Sedangkan yang untuk secondary survey-nya nanti kita akan bahas di pelatihan-pelatihan yang sifatnya intermediate atau advance. Ya, jadi kita hanya fokus dulu di 6 penyebab pertama yang harus ditemukan pada primary survey. Yang pertama adalah obstruksi jalan nafas. Ya. Obstruksi pada pasien trauma umumnya disebabkan oleh yang pertama pangkal lidah yang jatuh ke belakang ketika korbannya tidak sadar. Jadi teman-teman sekalian, nanti penting sekali untuk memastikan pasien ini responsif atau unresponsif. Karena kita harus berasumsi semua pasien-pasien yang unresponsif atau tidak berespon atau tidak sadar, maka potensi atau risiko terjadinya sumbatan jalan nafas yang disebabkan oleh pangkal lidah itu sangat besar. Sehingga ketika menemukan kasus pasien tidak sadar, maka treatment atau manuver-manuver di airway sudah harus dimulai. Yang kedua adalah swelling, ya, pembengkakan, ya, bisa disebabkan karena adanya alergi, bisa disebabkan karena adanya uap panas sehingga menyebabkan saluran nafas membengkak dan menyebabkan terjadinya obstruksi jalan nafas. Yang ketiga adalah benda asing, ya, benda asing bisa berupa padat, bisa berupa cair, bisa menyebabkan terjadinya obstruksi jalan nafas, ya. Contoh adalah pada pasien yang menelan sesuatu tetapi tidak bisa masuk ke saluran pencernaan bagian bawah sehingga tertahan di daerah paring dan menyebabkan obstruksi jalan nafas. Bisa juga disebabkan oleh darah atau sekresi pada pasien-pasien trauma, terutama pasien yang mengalami trauma maxillofacialis, trauma di daerah dada, trauma di daerah wajah, trauma di daerah leher, sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi darah dan sekret di saluran nafas. Slide. Nah, prinsip penanganannya adalah kita bisa melakukannya secara manual, yaitu dengan melakukan triple airway maneuver, yaitu terdiri dari tilt chin lift, kemudian jaw thrust. Ya. Mungkin nanti di sesi skill ini nanti kita akan belajar bersama bagaimana melakukan tri maneuver airway ini ya. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya sumbatan jalan nafas yang disebabkan oleh cairan, biasanya ditandai dengan adanya suara gargling. Maka tindakannya adalah melakukan suctioning. Ya. Kalau misalnya kita tidak memiliki alat suction, misalnya kita di kondisinya di pra-hospital, maka kita bisa lakukan dengan teknik cross pinjer dan melakukan pinjer sweep atau sapuan jari mengeluarkan benda asing yang ada di saluran nafas. Kemudian prinsip selanjutnya adalah kita bisa melakukan pemasangan nasopharyngeal airway atau oropharyngeal airway. Atau bisa juga dengan memasang laryngeal mask airway, combine tube, atau melakukan pemasangan intubasi endotracheal atau pemasangan EPT. Lain. Nah, itu tadi yang tentang obstruksi jalan nafas. Ya. Jadi prinsipnya adalah lakukan penanganan sesuai dengan penyebabnya. Yang kedua adalah tension pneumothorax. Ya. Tension pneumothorax ini adalah kolaps paru yang disebabkan oleh adanya udara dari atmosfer yang masuk ke dalam
ruang intrapleura dan tidak dapat keluar, ya. Jadi ketika udara masuk ke dalam rongga intrapleura, maka udara tersebut akan terakumulasi dan menyebabkan terjadinya dekompresi pada paru-paru, ya. Sehingga akan ditemukan beberapa gejala, di antaranya adalah pasiennya mengalami dyspnea, kemudian terjadi penurunan curah jantung, ya misalnya takikardi, ya gelisah, cyanosis, hipotensi. Kemudian di samping pasiennya dyspnea, pasien juga biasanya mengalami tachypnea. Jadi di samping pasien itu sesak, sulit untuk bernafas, biasanya frekuensi nafasnya juga sangat cepat, ya di atas 24 kali per menit. Ya. Kemudian tanda selanjutnya adalah distensi vena jugularis. Jadi ada di sisi kiri kanan daerah leher, di situ ada vena, yaitu vena jugularis, biasanya mengalami distensi atau mengalami peningkatan tekanan, ya. Kemudian ada deviasi trachea ke sisi yang normal. Deviasi ini maksudnya adalah trachea yang harusnya berada di tengah leher bagian depan, biasanya miring atau bergeser ke salah satu sisi. Dan biasanya bergesernya adalah ke sisi yang normal. Artinya kalau ada tension pneumotoraks di paru-paru kanan, maka deviasi tracheanya ini akan mengarah ke arah kiri. Begitupun sebaliknya. Kemudian bunyi jantung menjauh, ya, atau bahkan bisa menghilang, yang didapatkan ketika melakukan pemeriksaan dengan teknik auskultasi, ya. Kemudian ketika kita perkusi di daerah dada, ketika kita periksa dengan teknik ketuk, maka akan didapatkan suara yang hipersonor. Mengapa hipersonor? Karena di ruang intratoraks atau intrapleura terisi oleh udara, sehingga pada saat diketuk suaranya akan sangat besar. Ya. Slide. Nah, tindakannya adalah dengan melakukan needle decompression atau biasa dikenal dengan nama needle thoracocentesis, ya, yaitu dengan menggunakan jarum IV kateter ukuran besar, ya, bisa nomor 14 atau nomor 16 di ICS 2 di atas kosta ketiga, kemudian selurus atau sejajar dengan mid clavicula. Ya. Hanya saja di buku ATLS edisi 9 bisa juga dilakukan di mid axilla di ICS 2, ya. Jadi teman-teman sekalian boleh melakukannya di ICS 2 mid clavicula atau ICS 2 mid axilla, ya. Nah, ingat teman-teman sekalian, needle decompression atau needle thoracocentesis ini adalah tindakan yang tergolong life saving, ya, tergolong tindakan yang sifatnya emergensi untuk menyelamatkan kehidupan. Sehingga ketika kita menemukan kasus tension pneumotoraks, tindakan needle decompression atau needle thoracocentesis ini tidak boleh ditunda. Jadi harus dilakukan. Kalau misalnya ditemukannya di puskesmas atau di pasyankes di luar rumah sakit, maka lakukan di tempat itu sebelum melakukan tindakan transportasi, evakuasi, dan proses perujukan. Jadi jangan menunda tindakan needle decompression atau needle thoracocentesis ini. Dan kewenangan ini boleh dilakukan oleh perawat karena ini tergolong dalam tindakan life saving. Ya, slide. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah tamponade jantung. Ya, tamponade jantung ini sebenarnya kejadiannya mirip dengan tension pneumotoraks. Hanya saja kalau tension pneumotoraks terjadinya di selaput pembungkus paru. Sedangkan kardiak tamponade ini terjadi di selaput pembungkus jantung. Jadi jantung itu dibungkus oleh dua lapis selaput, yang bagian luar namanya perikard parietalis, yang di dalam namanya perikard visceralis. Nah, di antara kedua selaput ini ada rongga, namanya rongga kardiak atau rongga perika. Nah, pada kondisi tertentu, rongga ini bisa terisi oleh darah atau cairan-cairan lain, ya. Nah, sehingga ketika akumulasi darah di selaput tersebut mengalami peningkatan, maka akan mengganggu kontraktilitas jantung itu sendiri. Nah, tanda dan gejalanya dikenal dengan nama trias Beck, ya, yaitu yang pertama adalah tekanan darahnya rendah atau turun, kemudian terjadi distensi vena jugularis, kemudian suara jantungnya menjauh, ya. Kemudian tanda dan gejala yang lain yang sering muncul tapi tidak selalu ada adalah yang pertama paradoksial pulsasi, ya. Jadi ada perbedaan tekanan nadi
di antara ekstremitas kiri dengan ekstremitas kanan. Kemudian ketika kita mengauskultasi suara nafas, maka suara nafas ini tidak ada masalah, ya. Kemudian ada nyeri dada, kemudian ada tachikardia dan tachipno, serta disertai dengan dyspno. Tetapi tanda untuk menentukan apakah pasien mengalami kardiak tamponade adalah yang pertama, hipotensi ini diiringi dengan vena jugularis yang mengalami distensi dan suara napasnya menghilang, ya, menjauh atau bahkan menghilang. Slide. Nah, tindakannya adalah dengan melakukan perikardiosintesis, ya. Nah, tetapi penegakan diagnosa tamponade jantung ini tidak hanya dilakukan dengan melihat unsur-unsur klinis, tetap dibutuhkan penunjang diagnostik, ya, apakah berupa CT scan ataukah dengan pemeriksaan fokus assessment sonografi on trauma atau disingkat dengan FAST, ya, atau dilakukan ekokardiografi untuk memastikan apakah di jantungnya itu ada cairan bebas di selaputnya atau tidak ada. Nah, kemudian teman-teman sekalian, beri dukungan airway breathing sirkulasi, ya, berikan oksigen, ya, kemudian jaga patensi jalan nafas, kemudian berikan ventilation support bila dibutuhkan. Kemudian berikan cairan infus intravena, apalagi kalau misalnya pasien ini mengalami hipotensi dan shock. Nah, untuk meningkatkan tekanan pengisian kardiak, maka dilakukan tindakan perikardiosintesis. Nah, untuk teknik perikardiosintesis ini juga, ya, itu tidak diberikan di pelatihan basic, tapi diberikan di pelatihan intermediate atau pelatihan advance. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah bagaimana memastikan atau bagaimana menentukan apakah traumatoraks ini menyebabkan perikard terdistensi atau tamponade ataukah tidak, ya, seperti itu. Slide. Yang keempat adalah open pneumothorax, ya. Jadi open pneumothorax ini adalah terjadi hubungan langsung, ya, antara atmosfer dengan ruang intrapleura. Jadi ketika pasien atau korban mengalami luka tembus di daerah dada, maka terjadi open pneumothorax. Jadi udara akan masuk ke dalam rongga intratoraks, tetapi tidak melalui saluran nafas. Ya, jadi dia lewatnya adalah lewat samping di luka terbuka tersebut. Ketika tekanan di ruang intratoraks itu rendah, ya, pada saat dada mengembang, maka udara akan mengalir masuk ke dalam ruang intrapleura. Nah, biasanya akan kita dengarkan atau kita temukan stacking chest sound atau suara seperti menghisap di daerah yang trauma tembus tersebut, ya. Kemudian udara akan masuk ke dalam rongga pleura, kemudian pasiennya akan mengalami gangguan ventilasi dan terjadi hipoksia dalam waktu yang sangat cepat. Nah, tanda dan gejalanya adalah tergantung ukuran dari defek atau kelainan yang dialami. Kemudian ada luka di daerah dada, ada trauma tembus, ada penetrasi, ya. Kemudian pasiennya mengalami dyspno dan tachipno. Kemudian diikuti dengan sianosis dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian kadang juga ditemukan adanya gelembung udara, ya, gelembung udara dari darah yang keluar dari daerah yang mengalami luka terbuka tersebut, ya. Nah, ini adalah tanda dan gejala dari open pneumothorax. Maka tindakannya adalah kita pertama lakukan dukungan airway breathing sirkulasi, ya. Jadi jaga patensi jalan nafas, ya, perhatikan pernapasannya, berikan ventilation support, dan berikan cairan apabila pasiennya mengalami shock. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasang balut 3 sisi di daerah luka yang mengalami terbuka tersebut. Jadi kita siapkan bahan-bahan yang kedap udara, apakah berupa plastik atau aluminium foil, tempelkan di daerah luka, kemudian plester ke 3 sisinya. Jadi salah satu sisi dibiarkan terbuka, sehingga udara yang berasal dari ruang intrapleura itu dapat keluar dari intrapleura, tetapi tidak bisa masuk lagi karena adanya penutup atau pembalut yang kedap udara yang kita pasang dengan plester 3 sisi tersebut. Ya, lanjut, slide. Yang kelima adalah masif hematotoraks. Nah, teman-teman sekalian, masif hematotoraks kejadiannya sama dengan tension pneumothorax. Hanya saja pada tension pneumothorax di ruang intrapleura itu terisi oleh udara, sedangkan masif hematotoraks itu terisi oleh darah.
Ya. Jadi terisi oleh darah sehingga paru-paru yang sehat atau paru-paru yang normal akan mengalami kondisi dekompresi, sehingga akan menyebabkan terjadinya hipoksia juga dalam waktu yang cepat. Nah, tanda dan gejalanya adalah adanya distensi vena jugularis, ya, kemudian penurunan suara nafas, ya, bahkan suara nafas bisa saja tidak terdengar sama sekali ketika dilakukan auskultasi. Nah, ketika dilakukan perkusi, maka akan didapatkan suara yang dullness, ya, atau suara yang redup. Nah, di sini perbedaannya antara tension pneumotoraks dengan masif hematotoraks. Ketika melakukan perkusi pada tension pneumotoraks, suaranya akan hipersonor, suaranya keras karena isinya adalah udara. Sedangkan pada masif hematotoraks, karena isinya adalah darah, maka suaranya akan dullness atau suaranya akan redup. Ya. Kemudian biasanya pasiennya mengalami shock akibat hemoragik. Kemudian untuk memastikan kita lakukan pemeriksaan toraks foto dengan posisi anterior, posterior, dan posisi lateral decubitus. Ya. Oke, slide. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengatasi pasien yang masif hematotoraks ini adalah menjadi ranah dari medik, ya, bukan ranah perawatan. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengatasi gejala yang timbul. Misalnya pasiennya shock, maka kita harus atasi shocknya dengan cara memberikan cairan untuk persiapan pemasangan WSD oleh tenaga medis. Ya. Nah, yang harus kita perhatikan juga adalah bahwa pada saat pemasangan pipa WSD, ya, pada saat pemasangan pipa WSD, ketika darah yang keluar itu lebih dari 1000 cc atau darah yang keluar lebih dari 100 cc per jam, maka ini indikasi untuk dilakukan torakotomi. Ya, harus dioperasi terbuka di daerah dada untuk mencari sumber perdarahan. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita dinas malam, kemudian pasiennya sudah terpasang WSD, dan darah yang keluar lebih dari 100 cc per jam, maka harus segera dilapor ke tenaga medis untuk dilakukan tindakan operasi sito biasanya. Ya. Right? Dan yang terakhir adalah flail chest. Ya, flail chest ini ada terjadi fraktur multiple, ya, multiple segmental di daerah koste. Jadi ada kosta atau ada tulang iga yang mengalami fraktur, tapi frakturnya lebih dari satu dalam satu tulang iga. Ya. Jadi nanti patahannya bisa 2, bisa 3, ya, di satu iga. Dan bisa terjadi di beberapa iga. Nah, tanda dan gejalanya adalah yang pertama pernapasannya akan tampak pernapasan yang paradoksal. Paradoksal ini maksudnya adalah ketika pasiennya inspirasi, maka rongga toraks yang harusnya mengembang malah cekung ke arah dalam. Dan ketika fase ekspirasi, di mana rongga toraks harusnya adalah kempes, maka dia akan mencembung keluar. Artinya dia akan terbalik dengan arah yang seharusnya. Itu yang disebut dengan pernapasan yang paradoksal. Yang kedua adalah, tanda yang kedua adalah napasnya sangat cepat atau tachypnea, kemudian nyeri hebat, ya. Setiap kali pasiennya inspirasi ekspirasi, maka pasiennya biasanya mengerang, kesakitan karena adanya gesekan-gesekan antara segmen tulang yang mengalami fraktur di daerah poste tersebut. Kemudian tanda yang lain adalah adanya distres pernafasan, ya, penggunaan otot bantu pernafasan, misalnya musculus sternocleidomastoideus, ya, musculus trapesius, ya, kemudian pectoralis major dan diafragma kelihatan akan mengalami distensi. Ya, itu adalah tanda-tanda yang bisa ditemukan pada kasus flail chest. Slide. Nah, prinsip penanganannya adalah stabilisasi flail chest. Ya, jadi di daerah yang mengalami pernapasan yang paradoksal tersebut atau yang mengalami fraktur tersebut harus difiksasi dengan menggunakan lakban atau menggunakan plester. Plester yang daya rekatnya kuat, ya, biasanya ada di puskesmas atau rumah sakit yang warnanya coklat, itu bisa dijadikan stabilisasi, ya, untuk flail chest supaya pada saat inspirasi dan ekspirasi, gesekan-gesekan antara fragmen tulang yang fraktur itu bisa diminimalkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, prinsip penanganannya, karena flail chest ini sangat nyeri, maka akan dibutuhkan penanganan nyeri, ya, bisa dengan pemberian analgetik. Kemudian monitor, ya, apakah ada kontusio paru, kemudian apakah ada hematotoraks, dan apakah ada pneumotoraks. Kalau misalnya ada hematotoraks atau pneumotoraks, maka harus diatasi sesuai dengan protokol yang ada di
penanganan hematotoraks dan pneumotoraks. Baik. Nah, sekarang kita masuk di asuhan perawatan, di primary survey. Intinya adalah airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Biasanya kita singkat dengan A, B, C, D, E. Di airway itu adalah jaga potensi jalan nafas. Jangan lupa untuk kontrol vertikal, terutama pada kasus-kasus multitrauma. Kemudian di breathing, jaga pernapasan dan ventilasi, berikan ventilation support bila dibutuhkan. Ya. Kemudian di sirkulasi, kontrol perdarahan kalau ada perdarahan yang aktif. Ya. Kemudian lakukan pemasangan balut 3 sisi bila open pneumotoraks. Ya. Kemudian lakukan penanganan di disability, periksa status neurologisnya, dan selalu pastikan apakah pasien mengalami penurunan kesadaran atau tidak, itu harus selalu dipantau di disability. Kemudian di exposure, buka pakaian, cegah hipotermi, periksa semua bagian depan, bagian belakang, apakah ada kelainan bentuk, apakah ada trauma, apakah ada benda yang tertancap, apakah ada lecet, dan lain-lain, dilakukan di fase exposure. Slide. Ya, untuk pengkajiannya, yang harus dikaji adalah waktu cedera harus ditanyakan, pasien trauma yang masuk harus ditanyakan kapan kejadiannya. Kemudian bagaimana mekanismenya. Kalau misalnya pasiennya mengatakan bahwa lagi berkendara, maka posisinya sebagai sopir atau sebagai penumpang. Duduknya di mana? Apakah menggunakan alat-alat keselamatan, misalnya safety belt, apakah mobilnya dilengkapi dengan airbag, dan lain-lain ya. Kemudian keluhan ini juga harus dikaji, apakah ada dyspnea, apakah ada disfagia, apakah ada tachypnea, dan lain-lain. Ya. Kemudian periksa tanda vital, tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu, apakah ada tanda-tanda akral, kemudian apakah ada nyeri, ya. Kemudian kaji juga apakah menggunakan alkohol atau obat-obat rutin, ya. Apakah pasien ini ada penyakit tertentu dan meminum obat-obat tertentu, misalnya obat DM atau obat jantung, karena biasanya pasien-pasien trauma tidak hanya berdiri sendiri, ya kasus traumanya, tapi biasanya juga dipicu oleh kasus-kasus non-trauma, misalnya pasien penyakit jantung yang mengalami serangan nyeri dada tiba-tiba dan hilang kontrol, hilang kesadaran sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi traumanya diawali dengan adanya kasus-kasus non-trauma. Kemudian tindakan apa saja yang sudah dilakukan di pra-hospital, ya itu juga harus dikaji. Slide. Pemeriksaan fisik, ya lakukan dengan inspeksi, lihat, amati, ya terutama di daerah dada, apakah ada jejas, benda tertancap, ya apakah ada distraksi, kemudian lihat vena jugularisnya dan lihat apakah ada tanda-tanda shock. Kemudian lakukan palpasi, posisi trachea, apakah ada nyeri tekan daerah dada, apakah ada tanda-tanda krepitasi, apakah ada bengkak di daerah leher, ya, apakah ada emfisema subkutis. Kalau kita tekan di daerah kulit, biasanya seperti kretek-kretek, seperti itu ya. Kemudian lakukan perkusi, ya, pastikan apakah ada dullness atau bahkan hipersonor. Kalau dullness mungkin larinya ke hematotoraks, kalau hipersonor larinya ke pneumotoraks. Ya, kemudian catatan penting, ya, jadi kalau misalnya ada peningkatan vena jugularis, ya kemungkinan terjadi tension pneumotoraks atau tamponada. Kemudian kalau terjadi penurunan tekanan darah, mungkin terjadi tension pneumotoraks atau hematotoraks. Kemudian kalau terjadi suara nafas yang menurun, mungkin disebabkan oleh pneumotoraks dan hematotoraks. Slide. Ya, ini adalah diagnosa dari perawatan, mungkin nanti bisa dibaca. Ketidakefektifan pola napas, ya berhubungan dengan nyeri, kolaps paru, kerusakan muskuloskeletal, ya ketidakstabilan segmen dinding dada. Slide. Ya, hambatan pertukaran gas. Slide. Defisit volume cairan karena adanya perdarahan atau kerusakan pembuluh darah besar. Slide. Kemudian nyeri akut, ya pada kausus pneumotoraks biasanya ada nyerinya. Ini adalah diagnosa yang sering kita temukan. Slide. Oke, kemudian intervensi perawatannya adalah kontrol vertikal, ya. Kemudian perbaiki posisi, ya, berikan semipolar atau mungkin posisi polar atau posisi mana yang nyaman buat pasien, ya. Kemudian lakukan manajemen nyeri, ya, distraksi, ya. Kemudian bebaskan dan pertahankan jalan nafas, tutup daerah defek dengan bahan yang sesuai, ya. Kalau misalnya ada pneumotoraks,
bungkus dengan bahan yang kedap udara. Kemudian kalau ada invalid object atau ada benda yang tertancap, jangan dicabut, tetapi dilakukan stabilisasi. Slide. Ya. Pasang pulse oximetry, observasi TTP, pertahankan keseimbangan cairan, kemudian ajarkan teknik manajemen nyeri non farmakologis, relaksasi dan distraksi, berikan dukungan psikologis, ya. Kalau sudah terpasang chest tube, dimonitoring, ya, kemudian berikan oksigen, berikan cairan, lakukan needle thoracosintesis pada kasus tension pneumotoraks, pemasangan chest tube pada kasus masif hematotoraks, pemasangan needle thoracosintesis pada tamponade jantung dan pemeriksaan analisa gas darah, koreksi kalau ada kelainan, berikan analgetik, antibiotik profilaksis, dan berikan ventilator atau masuk ventilator bila dibutuhkan. Slide. Ya, itu saja. Ini sebagai referensi, nanti silakan dibaca kalau misalnya ada yang dibutuhkan. Dan teman-teman sekalian, karena sudah masuk waktu duhur, kita istirahat dulu. Nanti untuk pertanyaan terkait dengan trauma toraks, kita lanjutkan dengan trauma abdomen, nanti bisa ditanyakan di sesi trauma abdomen setelah kita sholat duhur. Oke. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Ruslan. Bapak Ibu, kita pending dulu untuk pertanyaan ya, karena kita sudah harus menaikkan ibadah sholat duhur. Ya, oke, baik, kita akan kembali ke room Zoom ini pada pukul 13:13 menit. Kami berikan waktu 1 jam, 13:13 menit. Bapak Ibu sudah harus bergabung di link Zoom ini. Terima kasih sekali lagi kepada Nars Ruslan Muhtar. Kita berikan tepuk boom untuk Nars Ruslan. Boom, boom, mantap. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau tetap stay boleh.